Kalau Papua secara de facto dan de jure itu milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penanganan masalah Papua, semoga apa yang kita sampaikan menjadi bahan pemikiran bagi kita semua. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman, menjadi keynote speaker dalam seminar TNI AD ke-7 dengan tema Strategi TNI AD dalam Penanganan Permasalahan Papua di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Bandung, Jawa Barat. Kasat menegaskan, wilayah Papua secara de facto dan de jure merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penanganan permasalahan yang ada di Papua harus diselesaikan secara komprehensif dan terpadu. Persoalan di Papua memang tidak hanya masalah keamanan, penegakan hukum, namun keberadaan kelompok separatis OPM yang terus-menerus meneror masyarakat lokal maupun pekerja, bahkan aparat TNI Polri sangat menghambat program pembangunan. Dan ini memang TNI Polri tetap diproyeksikan untuk menyelesaikan persoalan keamanan di Papua melalui operasi penegakan hukum. Kebijakan ini tentu telah melalui banyak pertimbangan. Sebagai suatu keputusan politik, kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pola operasi yang lebih mengedepankan pada keterpaduan antar seluruh instansi. Pola ini sejalan dengan prinsip operasi grey zone, di mana militer melaksanakan tugas pengaman wilayah yang berstatus tertib sipil tanpa didukung regulasi yang mendukung operasi ofensif. Artinya penggunaan kekuatan bersenjata harus dilakukan secara selektif, hanya pada sasaran yang benar-benar mengancam secara langsung, sedangkan tindakan di pihak pengacau yang tidak membawa ancaman nyata dilakukan dengan aturan hukum. Kalau Papua secara de facto dan de jure memang itu milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penanganan masalah Papua, semoga apa yang kita sampaikan menjadi bahan pemikiran bagi kita semua. TNI Angkatan Darat harus berada di tengah-tengah kesulitan rakyat, apapun kesulitannya, dan harus menjadi solusi. Dan TNI Angkatan Darat harus berdampak dimanapun bertugas dan berada. Inilah yang akhirnya kita dirasakan keberadaan. TNI Angkatan Darat harus dicintai oleh rakyat, tetapi TNI Angkatan Darat harus lebih mencintai rakyat. Seminar TNI AD yang dilaksanakan selama 2 hari ini menghadirkan beberapa narasumber dari kementerian maupun lembaga negara, pejabat pemerintah daerah Papua, serta para komandan satuan yang pernah melaksanakan tugas pengamanan di Papua. Ini sesuatu yang sangat baik, maka saya sangat mengapresiasi seminar yang ke-7 TNI AD tahun 2023 ini, dan kemudian mengangkat tema yang memang real permasalahan yang konteks ataupun topik yang memang harus kita selesaikan bersama terkait dengan Papua. Saya kira ini tanda kutip, saya apresiasi keberanian TNI untuk membuka tema ini secara terbuka. Dalam arti di sini ada beberapa kementerian lain yang juga menjadi poin yang harus sama-sama terpadu, holistik, integratif untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Bahwa masalah Papua bukan permasalahan TNI saja, tetapi dengan seminar ini kita tahu bahwa Papua ini adalah milik semua komponen bangsa. Jadi Papua ini merupakan menyelesaikan Papua ini semua stakeholder yang ada, semua kelembagaan. Makanya ini harus disatu padu dengan undang-undang yang ada dalam satu wadah di mana semua berbicara tentang bagaimana Papua ke depan. Kegiatan seminar TNI AD tahun ini yang ke-7 ya.
Ini isunya sangat-sangat strategis dan bagus sekali. Undang-Undang Nomor 2 2022 tentang OSIS Papua baru saja berjalan. Ya, masih banyak yang harus kita sempurnakan. Dengan adanya seminar ini, kita bisa mengkompilasi masukan-masukan dari semua pihak. Agar sekali lagi kita kawal OSIS Papua ya berbasis Undang-Undang Nomor 1 ini secara baik. Saya tadi sangat menikmati pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta ya, dan kita coba arahkan. Kuncinya adalah bagaimana kita membangun trust. Ya. Trust dibangun dengan apa? Harus ada data yang sama dulu. Ya. Pak Wakasat tadi menyampaikan, benar Pak Wakasat bilang itu kuncinya trust. Tapi trust dibangun kalau kita punya frekuensi yang sama. Dari mana bangun frekuensi yang sama? Data yang sama. Makanya tadi saya ngajak ke squad, ayo kita bersama-sama berkolaborasi. Kita bangun petakan Papua secara baik, tidak hanya untuk kepentingan keamanan, tapi kepentingan kesejahteraan Papua di masa yang akan datang. Ya, karena kan kita tahu permasalahan Papua ini bukan hanya tanggung jawab TNI, namun melibatkan berbagai kementerian. Makanya kita hadirkan narasumber-narasumber dari berbagai kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan Papua. Harapannya dari narasumber tersebut kita mendapat masukan-masukan apa tataran kebijakan yang sudah ada selama ini, apa kendala-kendala mereka, sehingga kita bisa akumulasikan analisis sehingga bisa menjadikan suatu konsep nantinya yang sudah mewadahi dari semua kementerian dan lembaga dari disampaikan oleh narasumber.